Percobaan 3 penguatan BGT. Pada percobaan 3 penguatan BGT ini tujuannya untuk mengetahui dan mempelajari fungsi transistor sebagai penguat, mengetahui karakteristik penguat berkonfigurasi komutator, common base, dan common kolektor, mengetahui dan mempelajari resistansi input, resistansi output, dan faktor penguat dari masing-masing konfigurasi penguat. Percobaan pertama yaitu pada konfigurasi common emitter. Faktor penguat pada common emitter. Kita lakukan sebuah rangkaian sesuai pada modul, kemudian kita gunakan VPP 10-20 mV dan frekuensi 10 kHz. Kita menggunakan mode XY atau BA pada multisim. Berikut sudah saya lakukan pada multisim. Kita melakukan pengubahan dulu pada generator sinyal pada frekuensi 10 kHz, dan kemudian pada kita cek, kita akan mengubah mode pada osiloskop mode XY atau B. Kita kemudian lakukan run atau bisa menekan F5, kemudian properties. Dapat kita lihat dengan melakukan percobaan ini, kita lihat channel A lebih besar dari channel B lebih besar dari channel A, yang dimana faktor penguat rata-ratanya lebih besar. Begitu, dengan ini terbukti bahwa terjadi penguatan pada rangkaian. Penguatan dalam mode grafik XY atau BA ini, yang dimana penguatan ini bersifat penguatan yang memberi pembalik tegangan. Bisa nampak kita jelas dengan GT, agar juga kita dapat melihat terjadinya distorsi atau tidak. Terjadinya distorsi artinya bentuk dari sebuah sinyal berikut tidak mengalami cacat atau fasenya dan bentuknya normal begitu. Kemudian kita apabila kita melakukan percobaan berikutnya dengan menambahkan resistor pada modul berikut, sama saja halnya setelah saya coba, sama saja halnya dengan grafik berikut, yang dimana apabila kita mengubah resistor 4 dan resistor 5 yang diubah, grafik tidak terlalu jauh berbeda dengan grafik percobaan pertama. Dapat kita lihat output penguatnya yang dihasilkan yaitu mengalami pembalikan pada output. Oke, sekian pada penguatan pada common emitter. Kita beralih ke resistansi input pada common emitter. Berikut rangkaian resistansi input pada common emitter. Kita melakukan rangkaian seperti pada modul. Kita mengubah frekuensinya menjadi 10-20. Yang pertama tadi 10-20 sudah saya coba. 10-20 mereka grafiknya sama, jadi dari situ nampak dia mengalami distorsi atau tidak cacat. Kita sekarang pada resistansi input pada common emitter. Resistansi input pada common emitter kita melakukannya sesuai dengan modul yang diberikan, dan grafik yang dia dapat adalah sebagai berikut. Sebelum kita menuju grafik, kita lihat ketentuan yang diberikan, yaitu kita atur fungsi sebesar 10-20 mili PPP dengan frekuensi 10 kHz. Nanti kita akan mengubah resistor variabelnya seperti berikut. Saya sudah melakukan rangkaiannya sebelumnya. Agar mempersingkat waktu, saya langsung saja pada osiloskop.
pada musim berikut saya tidak mendapatkannya. Namun pada sebelumnya melakukan video ini saya sudah melakukan percobaan sebelumnya, dan percobaan itu saya mendapatkan gambarnya cukup jelas. Namun pada saat saya melakukan video ini saya tidak mendapatkan gambar. Namun saya akan menjelaskan sesuai yang saya dapat pada saat praktikum sebelumnya, yang saya lakukan sebelum saya melakukan video ini. Jadi resistansi graf yang saya dapat seperti berikut ini. Gelombangnya sinusoidal dengan saya melakukan grafik seperti pada osiloskop bentuk modulity. Resistansi input saya mendapatkan nilai PI setengah dari semula, yang itu semulanya minus 72,3/4 sesuai dengan yang saya dapat sebelum melakukan praktikum, sehingga menjadi minus 36,17 mV. Saya mendapatkan nilai seperti di atas dengan mengubah resistor variabel yang berikut menjadi 35, sebelumnya 50. Saya mengurangi menjadi 35, saya dapatkan 40. Dan kemudian kita ke resistansi output. Pada resistansi output kita melakukan komponen sesuai pada rangkaian, di mana resistor variabel terdapat pada R5 sebesar 2 kilo ohm. Pada modul dikatakan ubah nilai resistor variabel dan catat nilainya, sehingga setengah dari tegangan yang diperoleh sebelumnya, dan dipasang resistor variabel. Kita lakukan run. Pada saya melakukan video ini terdapat error, namun saya akan menjelaskan yang ada pada percobaan sebelumnya sebelum saya melakukan video ini, yaitu saya mendapatkan resistansi output berikut grafiknya. Resistansi output yang saya dapat, di mana channel B lebih besar dari channel A, yang menunjukkan rata-rata penguatan sebagai berikut: P0 minus 1,043 dan PI minus 23,67. Rata-rata penguatannya sebesar 42 kali. Dan untuk mendapatkan nilai P0 pada grafik berikut, cara kita mengubah resistor variabel. Mengubah resistor variabelnya sampai mendapatkan setengah dari nilai awal. Kemudian kita ke common base. Faktor penguat pada common base. Kita lakukan sesuai pada modul. Generator sinyal 10 kHz, amplitudo 3, offset 15. Grafik yang saya dapat berikut, masih tidak terlalu bagus, namun biar agak seperti ini. Pada output yang di atas dengan mode BA atau mode XY pada osiloskop bila praktikum menunjukkan channel B lebih besar dari channel A, yang dimana faktor penguat P0 per PI 42,241 mV per minus 27,67 mikrowatt, yang menghasilkan minus 512 kali penguatan. Apabila kita melihat modulity, kita dapat melihat di sini terjadi penguatan karena nilai pada channel B lebih besar dari channel A dengan faktor penguatan yang sebelumnya saya katakan, sehingga terjadi penguatan sebanyak 512 kali. Grafik pada sinyal output yang terjadi karena diberi arus AC
dan amplitudonya ditambah. Yang saya gunakan tadi amplitudonya 3 sehingga memberi pemotongan sinyal pada output. Karena itu digunakan kapasitor bypass supaya fungsi penggunaan DGT menjadi tepat. Disarankan untuk amplitudo sinyal tidak ditinggikan, karena jika ditingkatkan nilai tentuan penguatan menjadi tidak sempurna dan akan mengalami distorsi. Kemudian kita ke resistansi input. Resistansi input pada common base. Resistansi input pada common base. Kita lakukan sesuai langkah yang sebelumnya. Nilai yang saya dapat error 6, saya akan menjelaskan yang saya dapat pada sebelumnya. Resistansi input yang saya dapat berikut grafiknya. Berdasarkan gambar yang saya dapat, kondisi di mana telah mengubah resistor variabel dari 10 ohm pada bagian berikut, saya mengubahnya menjadi 85% untuk menghasilkan PI setengah dari awal, yaitu yang saya dapat minus 24,32 mV, dan setengah darinya itu minus 11,57 mV. Nilai yang saya dapat belum sempurna, setengah dari yang saya awal dapat, namun sudah cukup mendekati. Apabila dalam mode P-nya saya mendapatkan seperti berikut, mode BA. Kemudian kita ke resistansi output pada common base. Resistansi output pada common base. Pada resistansi input pada common base, resistor variabel pada R7, awalnya 10%. Kemudian kita masukkan, kita lihat grafiknya. Dari yang saya dapatkan, grafiknya seperti berikut. Yang dapat saya jelaskan dari garis merah berikut ini, resistansi output yang didapat ketika R0 1 kilo ohm, yang R0 itu dapat dicapai dengan teori, menurut teori dari modul RC sama dengan R0. Karena RC nya 1 kilo ohm, maka berlaku RC sama dengan 0. Jadi dari hasil yang saya dapat dari grafik ini, dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan nilai P0 setengah dari nilai awal, yaitu dengan mengubah resistor 1 kilo ohm yang awalnya 10% ini menjadi 50%, yang saya mendapatkannya RO 1 kilo ohm dan RC 1 kilo ohm, yang dimana RC sama dengan R0 sesuai dengan teori. Kemudian berikutnya kita menuju common collector, faktor penguat pada common collector. Pada common collector, perhatikan dengan baik pengkabelan pada OK. Buatlah sinyal OK, langsung run properties.
pada common collector, pada mode pertama saya analis dulu dari mode WT. Saya dapatkan grafik yang bagus, yang dimana beda antar fasa PI dan fenolnya ini adalah 0. Tidak terjadi penguatan atau kembali tegangan pada common collector. Kita lihat pada mode A. Pada beda fasanya ini PI dan fenol adalah 0, sehingga berbeda dengan common emitter dan common base. Sebelumnya common emitter dan common base mengalami PI dan fenol adalah 0, P input atau outputnya adalah 0. Namun untuk data pada common collector, dapat output yang saya dapatkan sinyalnya berbentuk yang mengalami distorsi. Baru kita ke resistansi input. Resistansi input pada common collector, kita lakukan langkah seperti sebelumnya. Pada resistansi input, resistor variabel terdapat pada R1 pada kondisi awal. Kita atur sendiri, sebesar saya melakukannya 10%. Resistansi input dengan 1 kilo ohm saya ubah menjadi dari 10 berikut grafik dari resistansi input pada common collector. Saya menggunakan resistansi input 3 kilo ohm. Maaf, tadi saya bilang 1 kilo ohm, tapi 3 kilo ohm. Dari 10% menjadi 50%. PI yang semula yang saya dapat 12,32 mV. Untuk mendapatkan nilai dari PI setengah dari nilai awalnya, resistornya saya ubah menjadi 50%, namun tidak nampak juga, saya tambah menjadi 75%, sehingga dapat setengahnya dari 12,32 mV, yaitu 5,74 mV. Namun belum sempurna setengah dari PI yang saya dapat, namun sudah mendekati. Dari grafik tersebut dapat kita lihat resistansi ini sangat kecil, bisa dibilang. Kemudian kita ke resistor output common collector. Berikut rangkaiannya sesuai pada modul. Kita lakukan sebagai langkah sebelumnya. Grafik yang saya dapat seperti ini, yang dimana saya menjelaskannya R output yang saya gunakan, R output yang keluar yaitu sebesar 1 kilo ohm, P0 awal yang saya gunakan 75 mV. R-out yang sesuai dengan teori bahwa RC sama dengan 0, karena RC 1 kilo ohm maka berlaku RC sama dengan R0. Hasil yang ditunjukkan pada grafik ini, mendapatkan P0 setengah dari semula, saya mengubah 1 kilo ohm dari kadar 50% ke 15%, sehingga saya mendapatkan nilainya itu 36,71 mV. Untuk percobaan penguatan BJT, ada konfigurasi common emitter, common base, dan common collector. Saya juga dapat menyimpulkan setelah saya melakukan percobaan berikut ini, yaitu transistor sebagai penguat. Transistor ini sebagai penguat
ketika arus yang kecil pada basis dipakai untuk mengkontrol arus yang lebih besar yang didapat dari kolektor melalui transistor. Dan fungsi transistor sebagai penguat ketika arus basis yang berubah, perubahan itu dinamakan perubahan besar yang dimana mengalir dari kolektor ke emitter. Dapat kita ketahui bahwa fungsi utama dari transistor yaitu sebagai penguat atau pembalik tegangan. Untuk nilai resistansi input daripada setiap common base dan common kolektor dan emitter dapat nilai resistansi tersendiri yang dimana dapat dilihat dari besarnya nilai tegangan VI pada sebuah rangkaian. Untuk penguatan dapat juga dijelaskan setelah saya melakukan percobaan ini, perbandingan antara tegangan yang masuk dan tegangan yang keluar. Jika arus emitter lebih besar, maka akan terjadi rangkaian sweep yang bernilai negatif. Makanya tadi dapat kita lihat bahwa grafiknya mengarah ke kiri. Grafik kiri pada grafik yang kita dapat pada bidang kartesius, apabila di kiri itu kan negatif. Jadi jika emitter lebih besar, maka akan terjadi rangkaian sweep yang bernilai negatif. Baru untuk BJT merupakan yang penguatannya bersifat pembalik tegangan, sama seperti yang saya bilang tadi, bersifat pembalik tegangan yang tanda positif atau negatif akan berubah pada outputnya. Sekian dari video kami. Apabila ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Namun penjelasan sebelum saya melakukan video ini, saya melakukannya percobaan sebelumnya dan nilai yang saya dapat sesuai dengan laporan yang saya lampirkan. Terima kasih.